Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang laptop RAM 4 GB ya. Kenapa pakai laptop RAM 4 GB buat cari cuan gitu. Nah, sebenarnya ada sejarahnya ya, dulu sekitar ya mungkin tahun 2010-an lah. Itu ya gue pernah cari duit pakai laptop RAM 4 GB gitu. Jadi emang sempet 7 tahun ya waktu itu, laptopnya baru rusak. Nah di situ ya artinya kan gue udah pakai laptop RAM 4 GB buat cari cuan gitu. Jadi nggak masalah kalau di tahun 2025 gue mau pakai lagi gitu. Sebenarnya eh, kenapa pakai yang 4 GB itu? Karena sekarang ini kan musim liburan sekolah gitu. Jadi anak gue itu ya gabut lah gitu liburan ya. Makanya untuk sementara tukeran PC sampai dia masuk sekolah lagi gitu. Ya selama tukeran ya gue pakai liburan sekolah ya gue pakai laptop yang RAM 4 GB gitu. Kejadiannya kayak gitu. Cuma ya banyak yang ngelihat kayak model kayak di grup Facebook atau di TikTok, ngelihat di tab di layarnya itu ada channel YouTube gua gitu loh. Sebenarnya kalau di sebelah kirinya itu ada chat GPT sih ya, cuma ya mungkin yang terlalu ya orang udah familiar bentukan channel YouTube, jadinya banyak yang nanya channelnya apa bang, kasih tahu infoin channelnya. Tapi ada juga yang nanya tutornya gimana itu. Jadi kayak apa ya, banyak yang bilang saya semuanya masih rata-rata banyak yang bilang gue punya PC atau gue punya laptop buat nonton YouTube doang gitu. Nah di sini kan sebenarnya laptop RAM 4 GB ini biar menjadi penyemangat gitu ya. Jadi cambuk agar yang punya istilahnya laptop sekarang ya spek kentang itu bisa digunain ya, jangan cuma buat nonton YouTube doang. Ada cara ya agar bisa memaksimalkan potensi dari meskipun RAM-nya 4 GB itu. Dan ini juga meskipun contohnya laptop tapi PC atau ya pokoknya HP juga itu sama aja gitu. Ya karena emang di PC juga bisa Android, di handphonenya juga bisa Windows gitu. Jadi seharusnya sama aja lah ya pokoknya OS-nya bisa gitu. Nah di sini karena banyak kelihatan tampilan channel YouTube gue itu banyak minta channel bisnis online ala Sirtiman ini. Ya perlu dikasih tahu kalau gue ini bukan YouTuber gitu. Jadi gue cari cuannya bukan bukan jadi YouTuber gitu. Emang nggak pengen ya, orang yang tidak pengen gajian gitu. Jadi emang kalau gue sendiri umur 28 ya mungkin sekitar 28 sampai 30 itu udah apa ya, pensiun dini lah, udah pasti memilih ya pokoknya lepas karir dari kerja untuk pensiun dini dan memilih cari ya jadi wira swasta lah, cari duit online gitu. Itu emang dulu udah niat kayak gitu. Jadi emang kalau cari duit online kalau niat mah ya laptop RAM 4 GB juga bisa gitu kalau niat ya. Cuma kan ya zaman sekarang orang masih banyak apa sih ya, pada drama lah kayak aduh pengennya segala sesuatu sempurna, pengen segala sesuatu speknya bagus. Cuma ya gue aja udah pernah ngejalanin gitu kalau pakai yang RAM 4 GB itu juga bisa cari cuan gitu loh. Meskipun ya orang ini banyak kebutuhannya ya, kayak ya kita tahu lah ada yang komputer digunain untuk main game, ada yang sekedar hobi, ada yang
buat kerja, ada yang ya buat cari duit WFH, ada yang komputer itu ya sekedar punya digeletakin di rumah nggak diapa-apain dah. Itu emang ya ya orang ya bebas-bebas aja gitu, gue juga nggak maksa gitu. Dan ya ada sih orang yang komen gitu ya, komennya kok kayak kayak guanya tuh kayak apa sih, inilah seakan-akan apa sih, kalau dibilang maksa juga guanya nggak nulis segala sesuatu yang maksa gitu. Nggak nulis lo harus segala macam, enggak, cuma dianya kayak asumsinya kayaknya gue kok apa sih, kayak nggak kenal komputer itu bisa buat main game, komputer itu bisa buat hobi, komputer itu bisa buat ya yang lainnya gitu. Ya gue kenal gitu, gue juga main game pakai komputer, gue juga hobi rakit PC, utak-atik komputer gue juga hobi gitu. Dan gue juga cari duit pakai komputer gitu. Ya kalau kayak gitu doang kan gue juga tahu gitu, anak SMP juga tahu, anak anak gue aja tahu yang SMP gitu, dia pakai komputer PC buat main game, gue pakai komputer buat cari cuan, ya ibunya pakai komputer buat ya, kerjaan dari bos. Ya udah tahu kayak gitu, nggak usah diajarin. Makanya ya orang-orang yang kalau komen itu usahain yang cerdas dikit gitu loh. Kalau kayak gitu kan apa sih, ini anak SMP juga udah tahu gitu, ngapain juga dia komen kayak gitu. Yang cerdas dikit, yang berbobot, yang lebih mendidik lah gitu. Kalau cuma komen sampah doang mah ya anak kecil juga udah tahu gitu, ngapain juga gitu loh. Dia tuh ya emang nggak tahu, masih bocil atau gimana nggak tahu lah. Dan di sini juga ngerangsang yang lain ya, buat yang punya laptop spek ya RAM-nya 4 GB atau malah 2 GB, itu masih bisa dipakai buat cari cuan gitu, daripada cuma buat YouTubean doang. YouTubean ini kan apa sih, ibaratnya kita nonton YouTube gitu. Dan ya kalau cuma sekedar tontonan doang, ya orang kan pasti mikir lama-lama, kok gue apa ya, gue nggak, gue ya informasi overload ya, kebanyakan nonton, kebanyakan informasi di kepala itu. Jadi ada dorongan lah untuk entah itu cari duit online untuk lebih produktif gitu. Makanya dengan ya tema laptop 4 GB ini itu menjadi rangsangan mereka gitu. Jangan cuma dipakai untuk YouTubean doang. Itu juga gue udah pernah, dulu udah pernah pakai buat cari cuan, sekarang juga udah pernah pakai itu. Terus kembali ke masalah channel YouTube, gue bukan YouTuber, tapi gue tuh sebenarnya internet marketer ya, internet marketer atau digital marketer lah, seperti itu. Dan sebenarnya dulu tuh internet marketer ya, karena emang bener-bener ada internet ya gue cari duit gitu pakai internet gitu. Cuma kan sekarang ada ilmu digital, atau ada YouTube, atau ada marketplace ya, seperti itu. Nah di sini ya gue nggak dapat duitnya dari YouTube doang, dari gaji, enggak, itu gue nggak ke arah situ. Gue bukan YouTuber gitu. Gue pakai YouTube, gue pakai TikTok, gue pakai WA, gue pakai Canva, gue pakai ChatGPT, semua itu jadi tool-tool andalan aja gitu. Sekedar ya kalau YouTube-nya dipakai sekedar server buat video sharing lah gitu, server video sharing, isinya jurnal jurnal harian gua kerja. Emang rata-rata hampir tiap hari gua upload lah ya, kecuali kalau lagi sakit atau lagi ya mungkin lagi sibuk keluar kota atau gimana gitu, buat main tempat saudara nginep, itu mungkin nggak upload gitu. Cuma gitu, tetap pakai channel itu buat ya buat monetasi juga dengan cara lain selain dari gaji ya, selain dari gaji YouTube AdSense itu. Gue emang memilih dengan cara lain, karena emang kalau gue ke arah YouTuber ya nanti
bisnis yang lain gue gimana, bisnis yang lain ada. Dia zaman dulu udah cari klien, bantuin bisnisnya. Sekarang juga bantuin UMKM, ya mungkin entah itu bantuin dia buat channel atau guanya juga review UMKM-nya, ya gue pakai YouTube ngupload video di situ gitu. Dan juga jualan produk digital, jadwal gua rilis sebelum gue bikin video upload ke YouTube, persiapannya gue bikin video sampai tanggal rilis juga. Ini setelah rilis gue juga upload ke video apa yang gue rasain setelah rilis itu, perasaan. Dan juga ya emang harian gue kayak gimana ya itu diupload ke YouTube gitu. Untuk yang agak ringan-ringan kayak ya, yang santai-santai gue upload ke YouTube Short atau ke TikTok seperti itu. Jadi make YouTube itu bukan YouTuber gitu. Jadi jangan berharap ada yang minta channel gue apa gue kasih terus jadi belajarnya YouTube gitu. Yaitu jangan ke gue gitu. Karena gue pakai YouTube-nya ke arah berbeda. Gue emang nggak perlu banyak view, nggak perlu banyak subscriber. Yang penting gue untuk orang-orang yang mau belajar aja gitu. Karena ini emang real gitu ya, bukan banyak editan, konten-konten yang bukan banyak editan yang cuma buat sekedar tontonan. Ini yang paling ya gue sayangkan ya. Orang nonton YouTube ternyata kontennya hanya sebatas tontonan gitu. Jangan di sini ya benar-benar guanya cari duit online, guanya ide apa, pengen buka lapak apa, pengen bikin produk apa. Terus gue juga coba formula baru kayak gimana ya, kayak gitulah. Jadi untuk yang belum paham ya harap dipahami dulu gitu. Jangan sampai yang ngejudge gue YouTuber terus ngejudge gue maksa orang harus cari duit online, ya enggak juga gitu. Orang mah terserah mereka lah, bebas-bebas aja gitu. Nggak harus, kalau mau laptopnya dianggurin juga nggak masalah gitu. Laptopnya, PC-nya apa ya cuma buat pajangan estetika kamar juga nggak masalah gitu. Jadi emang ini buat yang pengen produktif, pengen monetasi dari apa yang ya boleh dibilang spek kentang kayak gitu. Ya tujuannya itu. Jadi cobain nanggapin sesuatu itu dari yang positif gitu. Jangan cuma kelihatan ujungnya doang sedikitnya, tahu-tahu udah di apa sih, terlalu berlebihan ke arah yang ya belum tahu semuanya gitu. Baru tahu sedikit, tahu-tahu udah kayak sok tahu semuanya gitu. Ya di sini yang penting ya kalau kalian punya ya ibaratnya PC atau laptop yang kentang ya, karena emang apa ya belum tahu cara cari duitnya segala macam ya, kalian komen di video ini gitu, tanya cari duitnya gimana, mulainya gimana, pertanyaannya yang jelas cara duit itu banyak ya, dari produk digital, dari ngelapak, dari freelance, jasa online. Freelance ya, gue nggak kerja tetap gitu, nggak mau digaji, orangnya emang nggak bisa gitu. Nah di sini ya harus ya ibaratnya wira swasta istilahnya ya, bebas aja, kita ngatur waktu sendiri, cari duitnya kapan aja. Soalnya gue kan di rumah, meskipun ya untuk yang kerja untuk kayak cari duit gue pengen, cuma kayaknya nggak bisa gue kerja gitu. Kalau gue nganggur mungkin bisa gitu. Dan ini juga nggak benar juga gitu, nganggur atau nggak nganggur ya, kalau orang pintar manajemen waktunya itu bisa gitu. Kayak gue di forum banyak yang udah kerja, banyak yang udah kuliah, dan mereka bisa gitu. Dan gue ya meskipun nggak kerja ya, kalau dari itu bilangnya nganggur, cuma ya gue juga
punya tugas gitu di rumah gitu, meskipun cari duit dari rumah, kayak ngantar sekolah anak, jemput siang, terus ya pokoknya ngurusin rumah, atau jemput istri kerja, atau ya belanja keperluan, misalnya beli apa, persediaan rumah, ya pokoknya ngurus rumah, ngurus anak. Itu juga jadinya nggak full di depan komputer, jadi depan monitor aja. Orang kan pahamnya kayak full nganggur itu punya waktu banyak banget di rumah. Itu sebenarnya di rumah itu juga butuh, ya butuh waktu dan tenaga kita juga, kita ngurus rumah, ngurus anak, ngurus orangnya gitu. Belum kalau ya gue juga harus di rumah ini ya tetap aja harus keluar gitu, bantu UMKM, pedagang-pedagang dekat sini yang seharusnya mereka tuh butuh bantuan, cuma rata-rata UMKM ini emang ya itulah, pada masih pada apa ya, online tuh masih pada gaptek lah, itu udah standar ya. Itulah tugas gue ya, itu biar gimana caranya mereka bisa bisa mulai belajar online lah gitu. Karena kalau nggak online ya zaman sekarang ya bingung gitu, ngandalin orang lewat, ya tahu sendiri lah, orang udah apa-apa beli makanan dan aja order lewat ojol, beli barang ya COD diantar, ya seperti itu. Orang udah males untuk beli barang itu, keringetan deh istilahnya kayak gitu. Makanya ya mereka juga harus dibantu online ya, kadang mereka sendiri juga nggak nyaman ya, cuma kalau mereka nggak mencoba ya itu nanti ya mereka rungkat ya, opsinya gitu aja. Nah di sini ini cari duitnya itu ngelapar, bantuinnya kayak jasa lah istilahnya, jasanya bantuin ya bantuin, nah sekedar konsultasi bisa gratis, cuma kalau udah ngarah bikin apa channel apa gitu, itu udah mulai inilah gitu, kita bisa monetasi, kita bisa ngomongin masalah ini uang capek atau gimana gitu. Jadinya ya tetap ya, meskipun RAM 4 giga juga kitanya, guanya juga eh, cari sumber duitnya dari segala arah gitu, nggak cuma ngandalin satu atau dua. Soalnya namanya internet marketing atau digital marketing itu emang memanfaatkan tool yang nggak cuma satu dua gitu, biar jadi punya sistem, biar jalan, biar langgeng, biar konsisten terus gitu. Kalau cuma ngandalin satu dua, kalau toolnya itu tutup atau bangkrut misalnya kayak gitu, kita kan harus cari alternatif yang lain. Nah di sini kita harus memadukan banyak tool-tool, software, gimana caranya pakai Canva, pakai ChatGPT, ya, pokoknya nggak apa ya, nggak ya dimanfaatkan sebaik-baiknya lah, nggak cuma ngandalin misalnya gue kerja pakai ChatGPT aja gitu. Ya, ada opsi lain misalnya kalau mau pakai yang lain kayak Gemini atau ya seperti itulah, Gemini atau apa DeepSeek kayak gitulah, tergantung. Jadi kalau punya gue sendiri ChatGPT untuk inilah, untuk cari ide gitu. Kalau untuk klien ya pakai DeepSeek gitu, biar nggak nyampur gitu. Nah di sini juga gue juga ya dulu ya zaman-zaman mulai bisnis itu ngeblok website, itu udah makanan sehari-hari lah. Jadinya emang ya harus ini semua, kayak gue punya situs sirtiman.com, punya produk-produk digital juga gitu. Ya semuanya tuh ditaruh situ, kayak channel YouTube, gue punya affiliate apa ditaruh di website segala macam. Jadi emang kesatuan gitu, kesatuan itu
Ya itu pinter-pinter kitanya make yang perlu buat formula bisnis kita, itu aja. Jangan sampai ya kalau kayak YouTuber cuma ngandalin gaji YouTube doang gitu. Kalau YouTube-nya tutup, bubar gitu kan. Mau sosokan kayak gimana, YouTube-nya tutup, kalah sama TikTok, ya bubar gitu. Kalau gua mah itulah pakai semuanya gitu. Oke, jadi itu guys, kalau ada yang mau tanya-tanya lagi silahkan kolom komentar. Jangan lupa nih jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.